Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli yawmin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba. Rabbi zidni ilma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh musalla An-Nur Gria Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah di musala yang kita cintai ini dan dilanjutkan dengan kajian-kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian pada pagi hari ini mengenai puasa, tentang berbuka. Bahan kali ini tentang berbuka atau membatalkan puasa dan hukum-hukumnya. Dalam ayat syariat, pandangan syariat, orang-orang yang berbuka atau membatalkan puasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sebagian boleh berbuka dan berpuasa berdasarkan sepakatan para ulama. Yang kedua, sebagian wajib berbuka meskipun ada perselisihan di antara kaum muslimin. Yang ketiga, sebagian tidak boleh berbuka. Masing-masing mereka terkait dengan beberapa hukum. Para ulama sepakat bahwa orang sakit boleh berbuka dan juga boleh berpuasa. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang musafir, wanita hamil, wanita menyusui, dan orang-orang sudah lanjut usia. Yang pertama tentang musafir. Jadi dalam bulan puasa nanti ada orang yang harus berpuasa, ada orang yang ada pilihan boleh berpuasa, boleh tidak, dan ada orang yang tidak boleh berpuasa sama sekali. Pertama tentang seorang yang musafir. Ada beberapa masalah yang terkait dengan seorang musafir. Jika ia berpuasa, apakah puasanya sah atau tidak? Jika puasanya sah, mana yang lebih utama, berpuasa atau berbuka? Atau bolehkah ia memilih salah satunya? Bepergian yang bagaimana yang membolehkan berbuka?
bepergian tertentu atau bepergian bebas. Bilakah seorang musafir boleh berbuka dan bilakah ia harus tetap berpuasa? Jika sudah berbuka beberapa hari, apakah ia masih dianggap sebagai musafir atau tidak? Dan bagaimana hukumnya jika ia berbuka? Sementara yang terkait dengan orang sakit, masalahnya adalah tentang ketentuan atau kriteria sakit yang bagaimana yang memperbolehkan membatalkan puasa. Berikut hukum-hukumnya. Yang pertama, kalau orang sakit dan orang musafir berpuasa, apakah puasanya dianggap puasa fardu atau bukan? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama, puasanya dianggap puasa fardu. Menurut ulama-ulama dari kalangan madhab Zohiri, puasanya tidak dianggap puasa fardu. Puasa yang fardu adalah pada hari-hari yang lain. Perbedaan pendapat berasal dari pemahaman yang berbeda terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebagai hari yang ditinggalkan, sebagian hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lainnya, jadi mengganti. Ayat ini bisa diartikan apa adanya tanpa ada kalimat yang dibuang sama sekali, atau bisa diartikan sebagai majas, bahwa yang dimaksud ialah orang sakit dan musafir yang kalau berbuka, maka puasanya harus dibayar pada hari-hari yang lain. Jadi tidak boleh meninggalkan sama sekali. Boleh saat itu tidak berpuasa karena sakit atau bepergian, tapi di lain waktu, di luar bulan Ramadan, ia harus menggantikannya. Ulama-ulama yang mengartikan ayat tersebut sebagai hakiki mengatakan bahwa seorang musafir wajib berpuasa pada hari-hari lain, bukan pada hari ketika ia bepergian. Dan ulama-ulama yang mengartikan ayat tersebut secara majas mengatakan bahwa seorang musafir wajib berpuasa pada hari-hari lain jika ia berbuka pada saat ia bepergian. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka bilangan itu dikerjakan di hari-hari lainnya. Wa iddatu min ayyamin ukhar. Artinya jika ia mampu berpuasa tetapi ia berbuka, maka ia kewajibannya itu pada hari-hari yang lain. Masing-masing mereka mengunggulkan pendapatnya berdasarkan hadis-hadis yang menguatkan kedua pengertian tersebut. Ketentuan asal tidak boleh mengartikan nas secara majas selama masih bisa diartikan sebenarnya, kecuali kalau ada dalil yang mengacu pada makna majas. Mayoritas ulama membela pendapatnya berdasarkan hadis yang bersumber dari Anas, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana falam ya'ibis shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'ala shaimi. Kami bepergian bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi saling menghargai. Mereka juga berdasarkan pada riwayat hadis dari Anas, sesungguhnya ia berkatakan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusafiruna ya fayasumu ba'duhum wa yuftiru ba'duhum. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW bepergian, sebagian mereka tetap berpuasa dan sebagian yang lain berbuka. Sementara dasar yang dijadikan argumen oleh ulama-ulama dari madhab Zohiri ialah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah amal fathi fi Ramadan fasoma hatta balagal kadidi hatta balagal kadida summa aftara fa aftara nas
wa kanu ya'khuduna bil ahdasi fal ahdasu fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian ke Makkah pada tahun penaklukan, ya, Fathu Makkah. Semula beliau berpuasa, namun setibanya di daerah Al-Qadid beliau berbuka dan orang-orang pun ikut berbuka. Mereka berpegang pada perintah Rasulullah SAW yang paling belakangan. Kata mereka, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa dalam bepergian dinasah. Kata Abu Umar, hujah yang digunakan oleh ulama-ulama dari mazhab Dzahiri ialah kesepakatan para ulama bahwa orang sakit yang berpuasa Ramadan maka puasanya terhitung puasa Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang berpuasa di bulan puasa saat bepergian, kalau Rasulullah tadi saat berangkat dari rumah menuju Makkah, saat Fathu Makkah, beliau kemudian membatalkan puasanya. Nah, maka para sahabat yang ikut bersama rombongan tersebut ikut membatalkan. Jadi hal ini walaupun ya kita mau pergi jauh, tapi paginya sudah sahur di rumah, nah, tapi pergiannya ini jauh, kemudian membatalkan puasanya tersebut. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kamu berkiannya hanya ke Jakarta, Pak. Iya, Jakarta secara jarak jauh, tetapi secara waktu saat ini bisa ditempuh dengan beberapa waktu saja. Kalau kita naik pesawat hanya 50 menit. Ya, kalau naik mobil hanya 5 jam. Nah, kayak gitu kan, karena ada jalan tol. Maka ya monggo silakan memilih. Yang menguatkan saya musafirnya, Pak, saya bepergiannya, tidak berdasarkan waktu kayak gitu. Tapi kalau sudah berbuka, nanti kalau mengganti berat. Terus mana yang lebih utama bagi musafir, tetap berpuasa atau bukan, atau berbuka? Kalau kita katakan ia termasuk orang yang boleh tidak berpuasa, menurut pendapat mayoritas ulama, mereka berselisih dalam 3 pendapat. Menurut sebagian mereka lebih utama tetap berpuasa, ya, lebih utama tetap berpuasa walaupun sedang musafir. Di antara orang yang berpendapat seperti ini ialah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Menurut sebagian yang lain lebih utama berbuka. Inilah pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya. Dan menurut sebagian mereka lagi yang boleh memilih berbuka atau tetap berpuasa tanpa ada salah satu yang lebih utama. Ya, bebas milih, mau puasa monggo, mau berbuka monggo. Tapi kalau tadi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya lebih baik tetap berpuasa walaupun pergi jarak jauh, mau ke Jakarta tapi naik pesawat. Tapi menurut Imam Ahmad, ya kita menggunakan kesempatan walaupun Jakarta Semarang bisa ditempuh dengan waktu 50 menit. Tapi kan saya bepergian, seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan boleh, monggo terserah, mau puasa monggo, mau berbuka monggo. Tidak ada yang lebih utama. Silang pendapat ini karena adanya pemahaman yang berbeda terhadap pengertian lahiriah nas dan adanya pertentangan antara sesama nas. Secara logika, kebolehan berbuka bagi orang yang berpuasa merupakan bentuk kemurahan atau keringanan untuk menghilangkan beban yang berat. Kalau itu sebagai kemurahan, maka yang lebih utama ialah tidak memanfaatkan kemurahan tersebut. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang bersumber dari Hamzah bin Amr al-Aslami yang diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya ia berkata, "Ya Rasulullah, ajidu
fiya quwwatan ala siyami fi safari fahal ala min junah faqala Rasulullah SAW ya rahsatan min Allah faman akhadha biha fahasana wa man ahabba ayasuna fala junah alaihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kekuatan untuk tetap berpuasa dalam bepergian. Apakah aku berdosa? Beliau bersabda, itu adalah kemurahan dari Allah. Siapa memanfaatkan hal itu bagus, dan siapa yang ingin tetap berpuasa maka tidak ada dosa atasnya. Tentang riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak termasuk kebaikan kalau kamu tetap berpuasa dalam bepergian, dan bahwa yang terakhir kali beliau lakukan ialah berbuka. Ya, jadi biasanya kita berpedoman pada pendapat yang terakhir. Ya, undang-undang yang dipakai undang-undang yang terakhir. Bukan berarti kalau berbuka lebih utama daripada tetap berpuasa. Mengingat berbuka di sini bukan sebagai sesuatu yang ditetapkan, melainkan hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan alias mubah. Maka mayoritas ulama merasa kesulitan untuk menganggap yang mubah lebih utama daripada yang telah ditetapkan. Ulama-ulama yang memperbolehkan memilih antara tetap berpuasa atau berbuka, dalam masalah ini mereka berpedoman pada hadis Aisyah yang bercerita Sa'ala Hamzah bin Umar bin Amrin wa aslami anisyami fi safari faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa dalam bepergian, dan beliau Rasulullah bersabda, kalau kamu mau berpuasalah, dan kalau kamu mau berbukalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bebas memilih. Monggo kalau mau tetap berpuasa ya berpuasa, kalau ingin berbuka ya berbuka. Tidak ada yang lebih utama. Ada mengatakan, wong itu diberi kesempatan, diberi rukhsah, diberi kemurahan, ya gunakan, ya gunakan. Aku diberi kesempatan, diberi kemurahan, kalau tidak saya gunakan, nanti yang memberi kemurahan marah. Nah, kayak gitu. Ya ini bebas. Tapi yang jelas puasa Ramadan itu merupakan puasa wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Apakah berbuka yang diperbolehkan bagi musafir itu bepergian yang terbatas atau bepergian yang tidak terbatas? Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Menurut mayoritas mereka, bepergian yang diperbolehkan berbuka hanyalah bepergian yang diperbolehkan mengqashar sholat. Ya, kemarin kita sudah bahas orang yang boleh mengqashar sholat, mengenai jaraknya, mengenai kesulitannya dalam tidak dalam menuju maksiat, ya kayak gitu kan. Demikian juga saat orang boleh berbuka saat berpuasa, ya syaratnya sama. Ini menurut sebagian mayoritas ulama. Dalam hal ini pun terdapat lebih dari satu pendapat. Menurut ulama-ulama dari mazhab Dzahiri boleh berbuka dalam bepergian apa saja, yes, apapun, free, silahkan. Ulama Dzahiri. Perbedaan pendapat ini karena adanya pertentangan antara bepergian teks dengan pengertian makna yang harus dipahami. Menurut pengertian teks atau lafaz, setiap orang yang bepergian boleh berbuka berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 180 tadi. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.
berdasarkan pengertian yang rasional, bepergian yang diperbolehkan berbuka ialah bepergian yang mengakibatkan kepayahan sehingga memperbolehkan berbuka. Mengingat tidak semua bepergian mengakibatkan kepayahan dan rasa capek. Ya, seperti tadi orang ke Jakarta walaupun jauh tapi naik pesawat. Ya, walaupun pergi jauh ke Jakarta naik Alphard kita hanya duduk, nah, ada yang ngopir, ya, walaupun capek bisa tertidur di dalam mobil. Tapi kembali lagi, kalau saya ingin aja berbuka, ya monggo. Tapi saya ingin tetap berpuasa, ya monggo. Karena nanti ketika orang ini mengganti puasa di hari yang lain sudah berbeda. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu kan pahalanya tidak terbatas. Tapi kalau puasanya ini diganti di hari-hari yang lain, ya sudah berbeda maknanya apa yang dilakukannya. Walaupun itu dia melaksanakan penggantian puasa Ramadan, tapi beda secara esensi. Ya. Perihal sakit yang memperbolehkan berbuka, para ulama juga berbeda pendapat. Kata sebagian mereka, sakit yang diperbolehkan berbuka adalah sakit yang apabila digunakan untuk berpuasa bisa memperparah dan menimbulkan mudarat. Imam Malik cenderung pada pendapat ini. Kata sebagian yang lain yaitu sakit biasa. Imam Ahmad cenderung pada pendapat ini, dan kata ulama-ulama dari kalangan mazhab Dzahiri yaitu sakit apa saja asal disebut sakit, ya, masuk angin, pusing atau apa, sebagai sakit. Tapi kalau tadi Imam Malik mengatakan kalau memang sakitnya sakit yang tidak menyebabkan ya tambah sakit, ya tetap berpuasa. Sakit udun, ya, sakit belek, nah itu ya orang kayaknya seperti itu tidak mempengaruhi puasa. Penyebab perbedaan pendapat dalam masalah ini identik dengan perbedaan dalam masalah kriteria bepergian. Kapan seorang boleh berbuka dan kapan ia tidak boleh berbuka. Perihal kapan seseorang boleh berbuka dan kapan ia tidak boleh berbuka, sebagian ulama termasuk As-Syu'bi, Al-Hasan dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang musafir berbuka pada hari ia keluar dari rumah sebagai musafir. Menurut para ulama ahli fikih Ansor, seorang musafir tidak boleh berbuka pada hari ia keluar dari rumahnya. Sebagian ulama yang lain menganjurkan seorang musafir yang tahu bahwa ia akan masuk daerahnya pada awal hari, ia harus masuk dalam keadaan berpuasa. Dalam masalah ini, pendapat sebagian ulama yang lebih ketat daripada pendapat sebagian ulama yang lain. Tetapi mereka semua tidak mewajibkan membayar kafarat bagi yang membatalkan puasanya. Mereka berselisih pendapat tentang seorang musafir berangkat setelah fajar, bersahur. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat pada hari itu wajib berpuasa dan boleh berbuka pada hari berikutnya. Berarti kalau tadi mau ke Jakarta, nanti penerbangan jam 7, tadi sudah sahur, maka itu harus berpuasa di hari itu. Nah, sampai berbuka. Ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, pada hari itu ia harus mengekang makan sama seperti seorang wanita haid yang mulai suci. Ya tetap ditahan mengekang. Silang pendapat ini muncul disebabkan adanya pertentangan antara hadis dengan pengertian logis. Hadis yang dimaksud ialah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma hatta balagal kadida
summa aftara nasu ma'ahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW berpuasa setibanya di daerah mata air Al-Ghatib, selanjutnya beliau berbuka dan orang-orang pun ikut berbuka bersama beliau. Jadi selagi berangkat awal, setelah sahur dia berpuasa sampai dia betul-betul merasakan nggak kuat nih kalau nggak puasa, nggak berbuka, yaitu baru melakukan. Tapi orang ya aku mau ke Jakarta ini buka, wah saya itu seorang puasa lah, besok saya mau pergi ke Jakarta, padahal Jakartanya naik pesawat, nah kan eman-eman. Aku naik kendaraan jarak 5 jam, tapi saya hanya duduk di belakang, ada sopir, pakainya Alphard, kan nyaman. Secara lahiriah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sudah berpuasa sejak fajar, lalu beliau membatalkan puasanya setelah di perjalanan. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat. Senada dengan pengertian hadis tersebut, hadis bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fatih Makkah fasaru hatta balagha qira al-ghamini wa shaman nasu summa da'a bi qadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadara nasu ilaihi summa syariba faqila lahu ba'da dzalik inna ba'dan nasi qad sama faqala ulaikal usatu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Makkah pada hari penaklukan kota itu, kota Makkah maksudnya. Beliau berjalan hingga sampai di daerah Qara al-Ghanim. Saat itu orang-orang masih tetap berpuasa. Kemudian beliau meminta segelas air lalu mengangkatnya sehingga dilihat oleh mereka. Lalu beliau meminumnya. Setelah itu beliau diberitahu bahwa sebagian sahabat ada yang tetap berpuasa. Beliau bersabda, mereka itu durhaka, mereka itu durhaka. Nah, hadis ini menunjukkan ya kalau seorang musafir sudah jauh dan merasa payah, gunakan kita untuk tidak puasa, karena ini membahayakan. Kalau tidak ini nanti lemes. Wong kita mau perang melakukan Fathu Makkah itu, melakukan kota Makkah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Nadharah Al-Ghifari annahu lamma tajawazal buyuta ta'abis sufrah qala Ja'far rawil hadis faqultu ala ta'ummul buyut faqala atarghabu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ketika melewati perkampungan ia minta diambilkan sufrah. Abu Ja'far perawi hadis ini bertutur, aku bertanya kepada Abu Nadharah, bukankah Anda hendak menuju perkampungan? Ia menjawab, apakah kamu tidak suka sunnah Rasulullah? Lalu ia makan. Artinya di sini ya kalau ya Rasulullah sudah memperbolehkan, Rasulullah sudah isinya ada ini saat ini boleh minum, kita tidak menggunakan, berarti kamu tidak senang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kayak gitu kan. Dengan catatan tadi ya, kalau dia tetap melanjutkan puasanya nambah madarat, nambah kepayahan. Jadi contohnya saat kita mau bepergian, contoh ke Jakarta, ya jarak yang biasa kita jalan-jalan ke sana lah. Adapun pengertian logisnya, karena status musafir yang disyaratkan berpuasa sejak dini hari sebelum fajar, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya berdasarkan firman Allah, dan janganlah kamu membatalkan pahala amal-amal perbuatanmu. Ya, ini perihal perbedaan pendapat para ulama tentang musafir yang berangkat sesudah fajar,
yakni antara boleh berbuka dan tidak boleh berbuka, disebabkan oleh perbedaan kias. Sebagian ulama mengkiaskannya dengan orang-orang yang berbuka pada hari syak, hari yang meragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Kemarin sudah dijelaskan saat bagian pertama, bahasan pertama tentang Ramadan, awal Ramadan, ya. Apabila kamu melihat hilal, maka kamu berpuasa, dan apabila kamu melihat hilal, maka kamu berbuka. Tetapi di bulan Sya'ban harusnya 29 menurut hitungan hisab, tetapi karena mendung, karena cuaca hujan, sehingga hilal tidak bisa dilihat, tidak bisa melihat hilal, maka kita harus menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, inilah hari syak, keraguan, maka di situ, ya, di situ harus kita tidak puasa karena syak tadi, ya. Ini hari ada keraguan, apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Kalau saya berpedomannya pada hisab hari itu sudah masuk Ramadan, walaupun cuaca mendung atau tidak mendung. Kalau menurut hisab, ya, sudah masuk di 1 Ramadan, karena menurut penghitungan hisab ketinggian hilal atau bulan sabit sudah di atas 4 derajat. Maka dalam penentuan awal Ramadan kemarin sudah kita bahas, ya, tidak perlu diperselisihkan. Kalau saya masih yakin saya harus berpedoman dengan ru'yatul hilal, ya silahkan menunggu. Kalau saya yakin seperti yang ditetapkan oleh saudara-saudara kita tentang hisab, ya monggo kita pakai. Tidak perlu adanya perselisihan, pertentangan, mana yang benar, mana yang salah. Karena sebenarnya sama-sama kuat. Contoh pengertian penetapan terjadinya gerhana, entah gerhana rembulan atau gerhana matahari, itu jauh-jauh hari sudah diketahui dengan cara hisab, dengan ilmu falak, dihitung besok tanggal sekian, jam sekian, posisi di sini sekian derajat, itu akan terjadi gerhana, entah gerhana bulan atau gerhana matahari. Itu tepat. Nah, yang mengenai penetapan awal Ramadan, ada yang sepakat dengan itu, ada yang tidak. Saya harus tetap menunggu ru'yatul hilal. Nah, kayak gitu kan. Ya, monggo ndak usah dipermasalahkan. Dalam hal ini, ia tidak boleh makan. Sebagian yang lain mengkiaskan seperti itu. Sebab alasan yang orang yang berbuka pada hari syak tersebut karena ia tidak tahu bahwa hari itu telah masuk Ramadan. Sementara alasan si musafir bukan karena tidak tahu, melainkan karena dalam hal ini ia boleh berbuka. Kata ulama-ulama dari mazhab Hanafi, keduanya sama-sama merupakan sebab atau alasan yang mewajibkan menahan makan setelah diperbolehkan. Yang terakhir, bolehkah orang yang berpuasa Ramadan mengadakan perjalanan kemudian ia tidak berpuasa? Menurut mayoritas ulama boleh. Menurut Abu Ubaidah As-Salmani, Suhaib bin Ghaflah, dan Ibnu Mujallas tidak boleh. Ia tetap harus berpuasa. Silang pendapat tersebut bertolak dari pemahaman yang berbeda terhadap firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan, berpuasalah dan pada bulan itu. Ayat ini bisa dipahami bahwa orang yang menyaksikan sebagian bulan Ramadan, ia wajib berpuasa sebulan penuh.
Dan juga bisa dipahami bahwa orang yang menyaksikan sebagian bulan Ramadan, ia hanya wajib berpuasa pada sebagiannya saja. Tetapi berdasarkan kesepakatan, kalau orang yang menyaksikan bulan Ramadan secara penuh, wajib berpuasa secara penuh. Maka orang yang menyaksikan bulan Ramadan hanya sebagian, ia juga hanya wajib puasa sebagian saja. Penafsiran mayoritas ulama seperti diperkuat oleh fakta sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian pada bulan Ramadan. Tentang musafir yang berbuka, menurut kesepakatan para ulama, ia wajib mengqadha, ya, mengganti di hari yang lain. Demikian pula dengan orang yang sakit. Hal itu berdasarkan firman Allah, barang siapa yang sakit atau dalam bepergian, maka hitungan tersebut dikerjakan di hari-hari lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan mengenai alasan-alasan bagaimana orang dalam berpuasa nanti saat sedang bepergian. Apakah saya sebaiknya saya ikut puasa atau sebaiknya saya membatalkan puasa saat kita musafir? Monggo sesuai keyakinan. Kalau tadi saya contohkan, saya perginya hanya ke Jakarta tapi naik pesawat, ya saya harus puasa. Ada juga, ya, saya berangkat umroh di awal Ramadan, di bulan Ramadan, tapi saya mau perjalanan mau umroh eman-eman membatalkan. Ternyata sampai di Mekah itu perjalanannya 10 jam, padahal kalau di Indonesia puasa itu sekitar 14 jam, ya, 14 jam. Kalau ditambah ke sana tambah 4 jam, ya berarti kalau kita tidak membatalkan puasa, boleh-boleh saja tidak batal puasa, tapi tambah lama. Jadi sekitar 18 jam puasa. Tapi kalau saya masih bersikukuh kuat hanya seperti ini kok. Tapi kalau mau membatalkan, ya diperbolehkan. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti bepergian, ya. Tapi jangan kemudian besok saya mau bepergian, saya wes ora sahur sih lah, ora sahur, ya tidak seperti itu. Tetap sahur ketika jadi bepergian, ya nanti saat sampai di mana kekuatan saya untuk harus membatalkan puasa. Jangan masih di rumah, sahur sih, wes aku mau bepergian, tidak seperti itu. Demikian juga orang yang sedang sakit. Apakah sakitnya itu kalau dipakai puasa nambah parah, membahayakan, atau kalau sakitnya, ya kalau sekedar sakit-sakit ringan, ya sakit udunan, sakit sakit jerawat, ya kayak gitu kan tidak memerlukan kita tidak berpuasa. Saya sakit Pak, sakit gigi lah, sakit gigi kan apa? Kalau saya biasanya dikasih obat lah, monggo dibatalkan. Saya masuk angin Pak, saya seperti ini, harus dikasih minum tolak angin, ya monggo dibatalkan. Nah, seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu, tadi bahasan tentang orang yang sakit, karena pertemuan yang akan datang tentang orang yang pingsan, ya, sakit yang, ya, bahasan lainnya. Demikian pembahasan materi pada sementara ini. Nanti kalau ada tanya jawab dilanjutkan yang setelah ini. Kita akhiri dulu dengan baca wal asri dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.